Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pastor Yahya Iskandar. Masih dalam serial video-video mengenai tafsir terhadap beberapa teks firman Tuhan yang menarik untuk dibahas. Video kali ini, tema yang akan kita bahas adalah orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga. Orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena pembahasannya cukup panjang, maka tema ini akan saya bagi menjadi dua video, chapter pertama dan chapter kedua. Jadi video pertama ini temanya adalah orang percaya yang meninggal rohnya tidak langsung masuk surga, chapter yang pertama. Saudaraku, pada video sebelum ini kita sudah membahas tentang setiap manusia yang meninggal rohnya tidak berdaulat lagi. Perhatikan gambar ini saudaraku, ini adalah gambaran roh seorang wanita yang telah keluar dari tubuhnya pada saat ia meninggal. Kelihatan di sana, ia merasa menyesal, mungkin karena kehidupannya semasa di dunia ini. Namun kemudian rohnya itu tampak melayang, tak berdaya, seakan dikendalikan oleh kuasa yang tak bisa ia tolak, menuju ke suatu arah. Saudara-saudaraku, pada video yang lalu, kita juga sudah menyimpulkan bahwa roh manusia yang meninggal itu berada dalam kekuasaan dan pengendalian Tuhan sepenuhnya. Saudaraku, tema kali ini mungkin agak kontroversi dengan pandangan mainstream kekristenan. Sebab banyak orang Kristen yakin bahwa sesudah meninggal, rohnya akan langsung masuk surga. Sedangkan saya mengangkat tema ini dasarnya adalah Injil Lukas pasal 23 ayat 43 yang bunyinya, Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus." Saudara, di situ secara gamblang Tuhan Yesus berkata kepada salah seorang penjahat yang disalibkan di sisinya, "Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus," bukan di dalam surga. Kita lihat dulu gambar ini saudaraku. Ini adalah gambar lukisan Tuhan Yesus ketika disalibkan bersama dua penjahat di sisi kanan dan kirinya. Dan kepada salah seorang itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari itu juga ia akan ada bersama Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Dari ucapan Tuhan Yesus itu, saya berkesimpulan sementara bahwa surga itu tidak sama dengan Firdaus. Nah, apakah kesimpulan sementara saya ini dapat disokong dengan bukti-bukti? Kita lihat ke depan, saudara. Banyak orang mengatakan bahwa surga dan Firdaus itu sama. Mereka mendasari pendapatnya pada ucapan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan ayat 4. Serta mungkin ayat-ayat lainnya pula. Namun saya hanya tertarik untuk membahas 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 ini. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4, "Aku tahu ada seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, atau di luar tubuh aku pun tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu diangkat sampai ke langit yang ketiga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang terucapkan yang tidak mungkin diucapkan manusia." Dari versi terjemahan bahasa Indonesia Lugas ini, kita membaca dua kata penting yang bersanding, yakni kata langit dan kata Firdaus. Sekarang, mari kita coba bandingkan dengan versi terjemahan baru LAI. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 TBLAI. "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia." Pada versi terjemahan baru di atas, ternyata kata surga dan kata Firdauslah yang disandingkan. Maka kemungkinan besar inilah yang jadi penyebab mengapa banyak orang menyamakan antara surga dan Firdaus. Saya tidak bermaksud menyalahkan versi terjemahan baru, namun saya hendak mengajak saudara-saudara untuk melihat konsistensi penerjemahan istilah atau idiom langit yang ketiga, yang dalam terjemahan baru tertulis tingkat yang ketiga dari sorga. Dalam konsep perjanjian lama, yang selalu dianggap bertingkat-tingkat itu pastilah langit, bukan surga. Buktinya, terjemahan baru menerjemahkan kata Shamayim dalam beberapa ayat di bawah ini, semuanya dengan kata langit, bukan dengan kata surga. Contohnya, Ulangan 10 ayat 14. Terjemahan baru. "Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya." Lalu 1 Raja 8 ayat 27 TB.
Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang akan kudirikan ini. Kemudian 2 Tawari 2 ayat yang ke-6, TB. Tetapi siapa yang mau mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini? Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Kita beralih lagi pada 2 Tawari 6 ayat 18 terjemahan baru. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama-sama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nehemia 9 ayat 6, terjemahan baru. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit pun sujud menyembah kepadamu. Terakhir, Mazmur 148 ayat 4, terjemahan baru. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Nah, saudara-saudaraku, jika semua kata Syamayim dalam ayat-ayat tersebut di atas, menurut terjemahan baru, diterjemahkan dengan kata langit, dan bahkan di seluruh perjanjian lama, terjemahan baru sama sekali tidak memuat istilah sorga tingkat yang ketiga. Maka demi konsistensi istilah yang berasal dari kata Uranos dalam 2 Korintus 12 ayat 2 yang mengandung arti bertingkat-tingkat ini seharusnya juga diterjemahkan dengan kata langit. Sehingga jika memakai kata langit, maka 2 Korintus 12 ayat 2 terjemahan baru akan menjadi seperti ini. 2 Korintus 12 ayat 2 TB. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Nah, saudara-saudara, jika kita sepaham dengan hal ini, maka nalar kita sewaktu membaca 2 Korintus 12 ayat 2 adalah sebagai berikut. Ketika Paulus diangkat sampai ke langit yang ketiga, artinya dari bumi ia diangkat, entah dalam roh atau dalam tubuh, sampai memasuki alam langit yang ketiga, atau tingkat yang ketiga dari langit. Lalu pada ayat keempatnya, ia berkata bahwa keterangkatannya yang tiba-tiba itu ternyata ke Firdaus. Kalau begitu, bagaimana kira-kira penggambarannya untuk menjelaskan posisi langit tingkat yang ketiga, Firdaus, dan juga surga? Saya menafsirkannya begini, langit tingkat yang ketiga itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, yang tertinggi adalah surga, dan yang kedua di bawahnya adalah Firdaus. Jadi antara surga dan Firdaus itu ada irisan persamaannya, yakni kedua-duanya berada pada langit tingkat yang ketiga. Namun keduanya tetap berbeda. Beginilah kira-kira penggambarannya, saudara-saudara. Coba lihat gambar ini. Pada gambar ini kita dapat melihat pertama, langit tingkat pertama atau langit 1. Dalam gambar ini berwarna gelap dan terdiri dari Hades dan neraka. Ini disebut juga dunia orang mati. Yang kedua, langit tingkat kedua, langit 2. Dalam gambar ini berwarna hijau. Inilah permukaan bumi kita atau disebut juga dunia orang hidup. Yang ketiga, langit tingkat ketiga, langit 3. Dalam gambar ini berwarna kuning, yang terdiri dari Firdaus dengan warna kuning pucat dan surga yang berwarna kuning terang. Firdaus adalah tempat roh orang saleh beristirahat, sedangkan surga adalah tempat Tuhan bersemayam bersama dengan orang-orang salehnya yang telah memakai tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Dan dari gambar yang saya tunjukkan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa baik Firdaus maupun surga adalah sama-sama berada di langit tingkat yang ketiga. Hanya saja surga adalah tempat yang tertinggi, sedangkan Firdaus berada di bawahnya. Jadi, ketika Paulus tiba di alam langit yang ketiga itu, menurut saya, ia hanya sampai di Firdaus. Itu pun sudah merupakan anugerah besar bagi seorang manusia, sebab tidak sembarang orang bisa mendapatkan anugerah semacam itu. Bagi saya, surga adalah tempat manusia dengan tubuh kemuliaan, dan Rasul Paulus pastilah belum memakai tubuh kemuliaan pada waktu itu. Dengan uraian di atas, paling tidak, saya sudah mendapatkan sedikit bukti pendukung untuk mengatakan bahwa Firdaus tidak sama dengan surga. Saya masih harus mencari bukti-bukti lainnya, dan bukti-bukti itu akan saya tampilkan pada video berikutnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya kira untuk chapter pertama dari tema orang percaya yang meninggal rohnya tidak langsung masuk surga, kita cukupkan dulu sampai di sini. Chapter keduanya yang akan menampilkan bukti-bukti tambahan tentang bedanya Firdaus dan surga akan dapat saudara saksikan dalam video berikutnya. Oh ya, jika melalui video ini saudara merasa diberkati, silahkan share kepada teman-teman saudara dan mohon subscribe-nya juga ya saudara-saudara. Terima kasih. Saksikan video berikutnya dari tema orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga, chapter kedua. Orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga, chapter yang kedua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.